adik-adik, selamat pagi. Sekolah minggu online akan segera dimulai. Nah, sebelum sekolah minggu online dimulai, kakak mau bacakan dulu tata tertib dalam mengikuti sekolah minggu online. Yang pertama, duduklah dengan rapi dan berpakaian yang sopan. Yang kedua, bernyanyilah dengan gembira dan bertepuk tangan dengan semangat. Yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya, tidak boleh sambil makan dan minum selama mengikuti sekolah minggu ya. Dan yang terakhir adalah sekolah minggu online didampingi papa atau mama ya. Oke, selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat semua? Oke, sudah siap mengikuti ibadah online ini? Iya, kalau sudah siap, yuk kita mau menyanyi, mau memuji Tuhan. Adik-adik tahu kan kalau Allah itu baik. Bukan hanya baik buat kita sendiri, ya, buat sendiri-sendiri, tetapi buat kita semua. Ya, kita akan naikkan lagu Allah itu baik. Kak Asri ajak adik-adik semuanya berdiri yuk. Kita pakai gerakan ya lagunya. Silakan musik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Wey, sungguh Yesus luar biasa. Adik-adik sudah mengetahui kalau Allah itu baik. Allah itu memberikan kita berkat tiap hari dan Dia mampu menyediakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Ya, Allahku besar, kuat,
dan perkasa. Kita nyanyikan lagu kedua, Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Ya, memang benar tiada yang mustahil bagi Allah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan naikkan doa pembukaan. Nah, kali ini doa pembukaan akan dibawakan oleh adik kita, Stefani. Silakan adik Stefani. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu online. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih adik Stefani yang sudah memimpin doa pembukaan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kak Astri minta adik-adik sudah menyiapkan Alkitab di rumah ya. Sudah siap? Oke, bagus. Ya, untuk mengiringi lagu firman Tuhan, Kak Astri akan ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Iwan. Silakan Kak Iwan.
Wah, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Iwan di cerita sekolah minggu. Tema cerita kita adalah kuasa Tuhan lebih besar dari kesulitan. Bacaan Alkitabnya diambil dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 31, kemudian dilanjutkan pasal 14 ayat 1 sampai 9. Nah, yang akan dibacakan oleh teman kalian namanya Nehemia. Silahkan Nehemia. Diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 31, dilanjutkan pasal 14 ayat 1 sampai 9. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada kedua dan kepada segenap umat Israel, dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan juga kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek yang di tanah Negeb, orang Het, dan orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menteramkan hati bangsa itu. Kemudian di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh padang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, baiklah, kita akan mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susunya dan madunya. Hanya janganlah takut memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wah, terima kasih Mia, pinter sekali bacanya. Nah adik-adik, kalian tentu tahu teropong kan? Teropong ini dipakai untuk melihat suatu yang jauh supaya nampak lebih jelas. Para tentara nasional Indonesia juga pakai teropong loh ketika menjaga perbatasan dan keamanan
negara kita atau bangsa kita. Tapi di zaman dulu belum ada teropong. Terus kira-kira gimana ya cara mereka kalau mau lihat sesuatu dari jauh? Nah, caranya ya mereka itu harus datang ke tempat itu agar bisa melihat lebih jelas, atau namanya mengintai. Nah, hal ini diperintahkan Tuhan kepada Musa pada saat bangsa Israel itu hampir sampai di tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih satu orang dari setiap suku di Israel untuk melihat-lihat atau mengintai dulu bagaimana kondisi di tanah Kanaan. Jadi totalnya ada 12 orang karena ada 12 suku Israel. Nah, adik-adik, mereka ternyata ya namanya mengintai berarti harus masuk secara diam-diam ke tanah Kanaan agar bisa melihat dari dekat bagaimana keadaan di sana. Nah, apa sih yang mereka lihat? Nah, Musa ternyata melihat atau meminta orang untuk melihat apakah orang di Kanaan ini kuat atau lemah, jumlahnya banyak atau sedikit, atau di sana itu banyak pohon-pohonan atau tidak, apakah tanahnya subur atau tidak. Nah, setelah mereka kembali ke tengah-tengah bangsa Israel, mereka kemudian menceritakan semua yang telah mereka lihat. Ternyata 10 orang dari 12 pengintai itu ya, 10 dari 12 memberikan laporan-laporan yang buruk. Hal ini kemudian membuat bangsa Israel sedih dan menangis. Bahkan mereka lalu marah kepada Musa dan Harun. Tetapi, ada 2 orang pengintai lainnya yang namanya adalah Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang optimis. Mereka percaya pada kuasa Tuhan yang lebih besar. Nah, melalui perkataan Yosua dan Kaleb, lalu bangsa Israel yang waktu itu sedang ketakutan, mereka diyakinkan bahwa Tuhan ternyata lebih besar, lebih berkuasa dari segala macam kesulitan yang ada di sekitar mereka. Adik-adik, ya, saat ini semua orang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Kalian tahu kan, COVID-19, virus yang menyerang seluruh dunia, kalian juga pasti kesulitan. Nggak bisa keluar rumah sembarangan. Kalau keluar harus pakai masker, sering cuci tangan juga kan. Nah, kalian juga sulit sekolah, nggak bisa ketemu sama teman-teman, harus sekolah online, semuanya serba terbatas. Tapi kalian perlu ingat bahwa tidak hanya kalian yang mengalami kesulitan, tetapi orang tua kalian, papa, mama kalian juga mengalami hal-hal yang sulit loh. Mungkin saja mereka sedang mengalami kesulitan di pekerjaan, di usaha, bahkan penghasilan mereka mungkin berkurang. Tetapi di sisi lain, orang tua kalian harus mendampingi selama sekolah online, dan itu nggak mudah. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita semua, ya,
bukan hanya kalian sebagai anak-anak, tetapi para orang tua juga harus percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Apakah dengan percaya kepada Tuhan, lalu kesulitan akan hilang? Ya enggak, tapi kita akan diberi kemampuan untuk menghadapinya, bahkan mengatasinya. Sebab kuasa Tuhan itu lebih besar dari kesulitan kita. Nah, sekian cerita sekolah minggu online kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana? Ya, Kak Astri harap adik-adik bukan hanya mendengar saja, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Ingat ya, adik-adik harus tetap optimis karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala kesulitan. Tiba saatnya sekarang untuk persembahan. Seperti biasa adik-adik dapat memasukkan persembahan dalam amplop seperti Kak Astri pegang ini. Lalu minta tolong mama papa untuk memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Bisa juga persembahan adik-adik ditransfer melalui rekening BCA GKI Tegal. Atau bisa juga melalui aplikasi GoPay, OVO dan lain-lain. Lalu di-scan ke... Ya, untuk mengiring persembahan, Kak Astri ajak adik-adik yuk. Kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Silakan. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Beri syukur bila beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Sekarang Kak Astri ajak adik-adik untuk menaikkan doa persembahan dan juga doa penutup. Mari adik-adik, sekalipun Kak Astri tidak melihat adik-adik, adik-adik di rumah masing-masing, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk tetap optimis karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kesulitan yang kami hadapi. Dan saat ini juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan melakukan aktivitas. Kira-kira apa ya aktivitas minggu ini? Mau tahu? Ya, mari kita dengar penjelasan dari Kak Willis. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih tetap semangat kan? Nah, dari cerita tadi, adik-adik bisa mencontoh sikap Joshua dan Kaleb. Mereka tidak menyerah dalam kesulitan. Mereka tetap optimis dan percaya kalau Tuhan akan menolong mereka. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini
membuat kalimat motivasi seperti ini. Yesus sanggup mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang baru dan baik. Dibuat dalam bentuk video ya. Durasi video maksimal 30 detik. Video dikirim ke WA GKI Tegal paling lambat hari Rabu jam 1 siang. Sampai jumpa. Terima kasih adik-adik. Tidak terasa ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini. Namun sebelumnya, Kak Astri akan menyampaikan sedikit pengumuman. Bagi adik-adik yang ingin terlibat dalam sekolah minggu online, ya, adik-adik bisa mengirimkan data mengenai nama, kelas, lalu nomor HP yang bisa dihubungi kirimnya kemana coba? Ke nomor WA gereja. Jangan lupa diberi tulisan, adik-adik sanggup melayani untuk apa? Oh, aku mau memimpin doa. Atau adik-adik sanggup untuk membaca Alkitab. Silakan adik-adik pilih sendiri. Ya, mari adik-adik. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu online ini dengan bersama-sama berdiri. Kita menyanyi bersama Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Pakai gerakan ya, jangan lupa ya. Oke. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Yeay, sekolah minggu online sudah selesai. Ya, kita jumpa kembali sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa di jam yang sama, jam 9 pagi. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.